materi ini sangat pendek. Jadi Romo Agusli hanya ingin memperpadat dan puji Tuhan kemungkinan nanti akan dikontinyukan sama Romo Agusli. Cuma waktunya memang dipendek-pendek Ibu Bapak. Biar nanti apa yang disampaikan Romo Agusli memadat semuanya. Silakan Romo Agusli berkah dalam salve. Ya. Baik, selamat malam Bapak-bapak semua. Eh, saya akan mencoba apa namanya memberikan ini untuk kita semua melihat kemarin diskusi ini supaya diskusi dengan Romo Denny eh, itu ketemu maksudnya seperti apa. Jadi persoalan kita ini adalah pertama-tama kita membahas tentang bagaimana sih Gereja Katolik menghayati imannya. Lalu di sana ada pembahasan tentang bagaimana kitab suci yang menjadi pegangan. Tetapi saya melihat baik, Romo Denny mau mengatakan pertama-tama adalah bagaimana gereja menghayati imannya. Nah, berbeda dengan pendekatan Protestan. Apalagi makin lama kita juga makin dipengaruhi oleh sikap-sikap orang Protestan yang seakan-akan mencari jawaban, semua jawaban ditemukan dalam kitab suci. Kita lupa pada bagian terakhir, bab terakhir Injil Yohanes yang mengatakan, kalau semuanya akan dicatat, kiranya dunia ini tidak akan bisa menampung semua kitab tentang apa yang diperbuat oleh Yesus. Jadi dengan kata lain, eh, pertama-tama kita menghargai kitab suci sebagai dasar iman kita, tetapi kita juga harus mengingat bahwa tidak semua kalimat dalam kitab suci bisa kita temukan jawabannya dalam kalimat-kalimat Alkitab. Dengan kata lain begini, bagi gereja Katolik ada dua sumber iman, yaitu tradisi dan kitab suci. Bagi orang Protestan cuma satu. Lalu yang kedua, ada problematika di dalam bahasa kitab suci. Kemarin membahas tentang kitab Masoretik. Jadi bahasa Ibrani yang sudah mulai diberi vokal, ya huruf hidup supaya membacanya tepat dan tidak salah penafsiran. Tetapi selain itu masih ada satu hal yang barangkali kita lupa. Pepatah bahasa Latin yang mengatakan tradutore et traditore. Jadi menerjemahkan itu sama dengan mengkhianati. Maka kemarin kita dalam diskusi sempat berbicara tentang adanya apa namanya itu kitab suci seri pastoral, ya. Lalu kita lihat di bahasa Inggris juga ada KJV version, King James version, ada yang Jerusalem Bible, ada macam-macam versi. Karena apa? Karena para penterjemah harus menafsirkan arti kata yang dipakai. Sehingga salah satu contoh adalah tentang kata yang saya lihat juga dari channel yang diberikan ke saya dari Biblikos itu, kata Tuhan dan kata Allah dipertentangkan. Maka dengan itu saya hanya melihat mungkin barangkali kita perlu mengubah sedikit gambaran kita. Nah, saya mencoba menampilkan ini saja singkat, agak cepat saya berikan, sehingga kita punya ruang yang lebih banyak untuk apa namanya berdiskusi, ya. Jadi bersama Roh Kudus dalam hidup rohani. Ya, dengan kata lain, baik kita lihat di sini bagaimana sebenarnya yang penting itu apa? Hukum, aturan, seperti kita membaca kitab hukum, perdata, pidana, kalimatnya mengatakan apa, baru kita tafsirkan seperti apa, atau kita melihat nilai-nilai rohani dari teks itu. Sehingga saya pikir baik, gereja kan dibimbing oleh Roh Kudus. Sehingga mengapa kita tidak membiarkan roh itu yang menggerakkan kita untuk menumbuhkan hidup rohani kita, iman kita di dalam Kristus. Sehingga saya lebih senang menyebut itu sebagai spiritualitas. Ya, bagaimana spiritualitas ini? Saya mempunyai catatan-catatan yang di kanan. Ya, jadi pertama-tama
Apa itu spiritualitas? Bisa lihat di kanan ini, ya. Ada sulit, ada alasan, 3 alasan mengapa menjelaskan ini sulit. Pertama-tama, makna spiritualitas yang makin kabur. Karena apa? Karena ada macam-macam pemahaman. Yang berbicara tentang spiritualitas itu sebenarnya hanyalah orang Katolik, gereja artinya. Tetapi istilah itu kemudian dipakai oleh agama-agama lain. Ya, baik Hinduisme, Buddhisme, bahkan kemudian juga Islam. Ya, nah jadi ini karena apa? Ada interaksi antara dunia Barat dan dunia Timur, sehingga mereka mempunyai konsepnya tersendiri. Itu. Kedua, perkembangan dari pemahaman dan kesadaran dari aku yang sangat kuat. Maka segala penilaian tentang kebenaran sekarang didasarkan pada penilaian personal pribadi. Dengan kata lain, ya kita ini mau menilai sesuatu benar atau tidak itu dari menurut aku benar atau tidak. Saya nggak peduli dengan orang lain. Dan ini problemnya karena apa? Karena tingkat intelektual manusia berbeda, satu. Dua, karena budayanya berbeda. Tiga, karena kadang-kadang kesombongan atau apa namanya, karakter manusianya. Maka di buku Tom Wolfe dikatakan me decade, itu artinya apa? Segala sesuatu itu harus dibicarakan apa namanya? Menurut aku bagaimana? Maka pendapatku benar dan hati-hati di situ ya. Nah, apalagi menjelaskan perbedaan antara spiritualitas Katolik dan Protestan. Sehingga kesulitan terbesar kita adalah meringkas spiritualitas gereja Protestan yang begitu beragam, karena kita melihat ada gereja Pantekosta, ya Pantekostal, yang beraliran lebih banyak bicara tentang gerakan karismatik lah dan seterusnya, atau GKI yang lebih tradisional, atau yang lebih tradisional lagi Lutheran. Ya, maka kalau ditanya pada 3 orang Protestan yang berbeda aliran tentang apa itu spiritualitas gereja mereka, maka muncul 3 gagasan yang berbeda. Nah, yang ketiga adalah tidak semua hal bisa begitu saja disebut sebagai spiritualitas. Tapi kita begitu mudah menyebut itu sebagai spiritualitas yang pada akhirnya toh istilah itu tidak begitu tepat lagi dipakai. Nah, maka kalau begitu berbicara tentang spiritualitas itu harus bukan lagi aku, melainkan Tuhan. Sehingga menarik saya menampilkan gambar ini. Mungkin tahu kan ini gambar apa? Ini adalah gambar di mana Pilatus menunjuk pada Yesus. Lihatlah manusia itu. Ya. Jadi kita jangan lagi terjebak pada pemahaman yang keliru bahkan palsu tentang spiritualitas. Maka ironisnya zaman sekarang manusia merasa dia yang mencari Allah. Maka manusia berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Allah. Allah itu Allah siapa? Allah yang seperti apa? Itulah yang dibuat oleh manusia. Maka semua upaya itu terarah kepada aku. Aku mengerti Yesus yang seperti ini. Selesai. Apa kata orang? Loh, itu kan menurut dia. Sekarang menurut aku nggak seperti itu. Itu masalah terbesar zaman kita ini. Ya, sehingga kalau begitu, ya kita harus masuk kepada apa itu spiritualitas yang mau kita bahas di sini. Ya, pertama-tama kita lihat ya apa yang dikatakan oleh 1 Petrus. Surat pertama Petrus ya dikatakan apa? Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang adalah kudus yang telah memanggil kamu. Sehingga kalau begitu, sebenarnya spiritualitas itu adalah cara hidup setiap umat Kristiani yang dikuduskan, disucikan lewat sakramen baptis. Maka bagaimana umat ini menghayati pembaptisannya? Yaitu menjadi kudus, seperti Allah yang memanggil kita. Jadi Allah mau kita bersatu dengan Dia, dan hanya kekudusan hidup manusialah yang memungkinkan persatuan itu. Maka tidak heran, Paulus memberi kita nasihat,
yang dapat menjadi landasan bagi spiritualitas Kristiani, ya, yaitu hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti apa? Oh, apa yang dikatakan oleh Paulus adalah apa? Dia memberi nasihat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, yaitu apa? Apa yang baik, apa yang berkenan padanya, dan apa yang sempurna. Maka jelas kalau begitu, spiritualitas Kristiani mengajak semua orang yang sudah dibaptis, yang percaya pada Kristus untuk hidup secara kudus. Karena dia telah dikuduskan oleh Kristus, ya, dengan hidup sesuai dengan teladan dan ajaran Yesus. Maka spiritualitas itu haruslah mengalir dan muncul dari pengalaman relasi manusia dengan Allah sendiri. Dengan kata lain, spiritualitas itu mengatasi apa yang dikatakan orang. Spiritualitas itu lebih soal relasiku dengan Tuhan, apa yang aku alami, apa yang aku lihat, apa yang mendorong aku. Seperti kata Paulus juga kan, caritas Christi urget nos. Kasih Kristus mendorong aku sebagai orang yang begitu apa? Begitu bersemangat terhadap ajaran Taurat, tetapi begitu dia mengalami Kristus, semangat itu tidak padam, tidak hilang, tetapi bukan lagi untuk membela Taurat, tetapi untuk hidup di dalam Yesus. Nah, untuk itu bagaimana hidup dalam Allah kita lihat dalam panggilan para nabi untuk tugas dan perutusan yang berbeda-beda. Karena apa? Karena mereka menghadapi situasi konkret yang berbeda-beda juga. Nah, para nabi dipanggil dan diutus untuk mengingatkan para bangsa Israel yang sering tergoda untuk menyembah dewa-dewi dan menjauh meninggalkan Allah. Maka dalam bahasa kitab suci dikatakan, bangsa Israel sudah menyimpang dan tidak lagi setia kepada Allah. Ada di Tawarik, ada di Hosea, ada di Roma. Nah, karena itu para nabi dipanggil untuk panggilan khusus, tetapi yang berbeda-beda, tetapi mereka mempunyai cara hidup yang sama. Yaitu apa? Berelasi secara khusus, secara intim dengan Allah sendiri. Inilah kekhususannya. Sehingga apa? Perutusannya berbeda, situasinya berbeda, tetapi relasi mereka dengan Allah itu sama. Sehingga apa? Kita bisa mengatakan kesamaan itu ya dirangkum dengan kata-kata dari Nabi Elia. Dan itu yang dipakai oleh Ordo Karmel. Zelo zelatus sum prodominum, prodomino deo exercitum. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Allah bala tentara. Alkitab kita, 1 Raja-Raja 19 ayat 10 mengatakan apa? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Pro domino deo exercitum. Bagi Allah bala tentara. Mengapa? Karena kondisinya Elia, dia saat itu kan dikejar-kejar oleh tentara Ahab. Maka apa? Karena dikejar tentara, siapa yang bisa membela? Ya harus tentara juga. Tapi di atas tentara, yaitu apa? Allah bala tentara. Nah, kita lihat itu bagaimana kalimat itu diterjemahkan, ya. Jadi, boleh dikatakan hanya dalam persatuan dengan yang intim inilah orang bisa sampai mengucapkan kata-kata seperti apa ini Elia atau seperti Yesaya yang mengalami Allah, melihat kemuliaan Allah dan malaikat yang berseru Sanctus, 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 dan Allah berkata di atas tahta, siapakah yang akan kuutus? Dengan terdorong apa? Spontan dia menjawab, inilah aku, utuslah aku. Hanya dalam persatuan yang seperti ini, pengalaman inilah orang mampu mengucapkan kata-kata yang demikian. Singkat kata, baik pikirannya, baik matanya, baik hatinya, bahkan mulutnya semua terarah pada Allah. Inilah dia, hidup dengan Allah.
Maka apa? Seperti kedua murid yang dalam awal Injil Yohanes bab 1, Yohanes mengatakan menunjuk pada Yesus. Lihatlah anak domba Allah. Dua muridnya yang begitu melihat Yesus, mengikuti Yesus dari belakang. Dan dalam kisah itu, Yesus menoleh ke belakang dan bertanya, apa yang kamu cari? Mereka menjawab sederhana, Guru, di manakah engkau tinggal? Ya. Dan disebutkan, menarik, bukan akhirnya mereka mengikuti Yesus dan disebutkan, kemudian mereka tahu di mana Yesus tinggal, yaitu kota apa. Tidak. Dikatakan apa? Hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Yohanes bab 1 ayat 39. Jadi dengan tinggal bersama dengan Yesus, ya, mereka mengalami perubahan besar. Sehingga Andreas, salah seorang murid Yohanes itu, kemudian membawa Simon kepada Yesus. Karena apa? Dia mengatakan telah menemukan Mesias. Atau wanita yang kedapatan berzina dan tidak dihukum oleh Yesus. Ya, Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berdosa mulai hari ini. Atau si Zakeus yang naik ke atas pohon, Yesus mengatakan, hari ini aku akan tinggal di rumahmu. Dan dia turun dari pohon mengatakan apa? Tuhan, separuh dari hartaku kuberikan pada uh, orang miskin. Dan kalau aku menipu orang, ku kembalikan berapa kali lipat. Nah, itu dia. Hanya orang yang mengalami perjumpaan yang luar biasa, ya, begitu berkesan, meresap, merasuk dalam sanubari, bisa membuat orang mengalami perubahan. Nah, bagaimana dengan gereja setelah orang-orang itu, para murid, para rasul, mengalami Yesus sendiri, ya, gereja meneruskan pengalaman itu karena apa? Karena ada Roh Kudus yang menggerakkan. Roh Kudus diutus kepada gereja. Maka sesuai dengan namanya, spiritualitas, ya, ini adalah gerakan roh untuk menghayati kesatuan yang intim dengan Yesus. Maka tidak mengherankan, bisa dikatakan, muncul bermacam-macam bentuk spiritualitas dari orang dengan cara hidupnya, dengan budayanya, ya, untuk didorong oleh Roh Kudus untuk menghayati pengalamannya dengan Yesus. Barangkali misalnya seperti orang Jawa, kalau disuruh berdoa dalam bahasa Indonesia, aduh, kok sulit. Kenapa? Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengutus kepada kami Yesus. Untuk orang Jawa mana bisa menyebut Allah itu Engkau? Tidak. Nah, jadi bagi orang Jawa dengan budayanya, mereka tidak akan menyebut Allah itu dengan Engkau. Karena di luar radar dan di luar pengalaman mereka dengan budaya mereka. Tetapi Roh Kuduslah yang menggerakkan, maka janji Yesus dalam Yohanes 14 ayat 24, ya kan? Roh Kuduslah yang akan apa? Mengajar segala sesuatu, mengingatkan kamu akan yang telah kukatakan. Nah, sehingga tidak heran muncul berbagai macam spiritualitas, orang-orang dengan karisma kehidupan rohani terus muncul di dalam komunitas gereja. Ada orang yang menghayatinya secara pribadi, ya, ada yang kemudian penghayatan itu disebarkan dalam komunitas gereja. Maka apa? Gereja dari zaman dulu mengenal spiritualitas eremit, mendikan, cenobit, dan berbagai macam spiritualitas devosional lainnya. Misalnya ya hati kudus Yesus, wajah tersuci Yesus. Nah, gereja menampung semua bentuk spiritualitas itu. Karena apa? Karena ini adalah hidup yang terbuka terhadap gerakan Roh Kudus yang membimbing orang atau komunitas tertentu untuk menghayati aspek tertentu di dalam Injil. Misalnya, komunitas Yesuit yang istilahnya apa? Mereka menjadi ujung tombak berperang untuk membawa Yesus ke tempat mereka hadir. Maka Yesus bisa mengatakan seperti Julius Caesar, Veni, Vidi, Vici. Kami datang, kami melihat, kami menang. Karena apa? Tempat di mana mereka masuk itu pada kemudian menerima Yesus. Begitu juga dengan Dominikan, Ordo Predicatorum.
Mereka hadir karena apa? Karena banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Maka mereka harus mengajarkan, berkhotbah tentang kebenaran. Sehingga ajaran yang sesat itu bisa dijauhkan dari hidup umat. Ya, ada macam-macam. Nah, inilah spiritualitas. Atau misalnya kita kenal dengan siapa? Katarina Labor yang mengalami penampakan Maria di kapel dan lalu dari situ ada apa? Seruan untuk membuat medali wasiat, mengatakan Maria tetap memandang dan apa? Melindungi kita manusia. Nah, itulah macam-macam spiritualitas yang muncul karena orang-orang terbuka pada gerakan Roh Kudus. Sehingga apa? Di situ kita bisa melihat inilah dia, karunia-karunia roh. Tidak lagi ekstrim seperti zaman dulu, di mana dikatakan ada yang berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, penyembuhan, mujizat, bernubuat, membeda-bedakan roh, dan terakhir apa? Berkata-kata dalam bahasa roh, abrakadabra, sandal lawas, atau apa. Tidak. Ya, ini macam-macam. Tidak lagi seperti itu, tapi lebih soal penghayatan. Ya, ekspresi-ekspresi seperti berbicara bahasa roh itu bukan lagi yang menjadi yang utama, apalagi sampai menafsirkan bahasa roh. Nah, semua cara hidup kita untuk lebih dekat dengan Bapa sebagaimana yang dikehendaki oleh Kristus, itulah yang kita sebut sebagai spiritualitas. Nah, lalu sekarang dalam perjalanan ini kita menghadapi macam-macam hal. Ya, kita melihat bagaimana tantangan hidup menggereja itu makin lama makin kompleks, makin banyak. Bagaimana juga gereja selalu diserang karena apa? Karena kuasa jahat, roh jahat, setan mau menghancurkan gereja. Sehingga kita ingat kata-kata Yesus yang memilih Paulus kan, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Dan Roh Kudus yang diutus untuk selalu melindungi gereja. Maka apa? Di tengah perjalanan ini, musuh gereja, musuh Kristus akan terus mengganggu gerejanya. Maka apa? Roh Kudus menggerakkan orang-orang tertentu untuk membaharui gereja. Jadi kita lihat bagaimana para nabi perjanjian lama mempunyai pengalaman pergumulan yang berbeda-beda dengan situasi konkretnya dihubungkan dengan iman. Para nabi diutus mengingatkan kembali bangsa Israel yang sering tergoda, ya, dan tidak setia lagi. Begitu juga di zaman sesudah Kristus, ya, bagaimana karena masalah politik, masalah keadilan sosial muncul, gereja juga menggerakkan orang-orang tertentu. Teresia Avila, Yohanes dari Salib, ya, di masa-masa di mana kemiskinan juga merajalela, muncul Fransiskus Assisi, Santa Clara dari Assisi. Atau di mana para imam juga sudah sibuk dan lupa pada tugasnya, muncullah Yohanes Maria Vianney. Pada saat di mana banyak penyesatan, muncullah Santo Dominikus. Pada saat di mana gereja harus mewartakan kebenaran Kristus, muncullah Santo Ignatius Loyola. Di mana banyak terjadi ketidakadilan sosial, banyak orang menderita, muncullah Ibu Teresa dari Kalkuta. Nah, ini Roh Kuduslah yang menggerakkan orang-orang tertentu agar gereja hidup dan membaharui diri. Nah, menarik karena apa? Roh Kudus di antara orang-orang yang membaharui gereja, ada yang tidak hanya sekadar mengadakan pembaharuan rohani, melainkan juga pembaharuan sampai mempengaruhi struktur gereja. Juga mengajarkan ajaran baru yang dari dulu sudah ditolak gereja. Nah, inilah yang terjadi kegemparan di dalam gereja. Muncullah orang-orang yang menamakan dirinya reformasi. Dari kata apa? Forma, bentuk. Maka harus dibentuk baru. Maka itulah reformasi Protestan. Karena mereka menganggap gereja sudah salah langkah. Jadi tokoh-tokoh reformasi menolak kehadiran gereja yang sangat berbau feodal, yuridis, dan formal.
Bahkan mereka juga menolak beberapa ajaran gereja yang dianggap tidak sejalan dengan ajaran kitab suci. Nah, tokoh ini ya yang kita tahu sebagai Martin Luther, tapi sebelumnya masih ada lagi yang lain yang menekankan 5 sola, yaitu apa? Sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, dan soli Deo gloria. Itu. Ya, menarik karena apa? Di antara mereka meskipun mempunyai ajaran sendiri, juga jadi mereka punya ajaran sendiri lalu menjadikan kitab suci sebagai dasar seluruh penafsiran mereka. Ya, kita tahu kisah 31 Oktober 1517 kan, ada 95 dalil kritik Martin Luther ditempelkan di gereja Wittenberg. Maka tanggal itu dimulai sebagai ini. Nah, sekarang bagaimana kelanjutannya dengan itu? Bagi mereka Protestan ini, supremasi ajarannya hanyalah kitab suci. Bagi mereka, ya, dasar yang mereka pegang itu hanyalah kitab suci. Maka yang disebut sinode, konsili, devosi, tradisi, magisterium, hierarki, no. Karena tidak ada dalam kitab suci. Bagi mereka, ya, hal-hal begitu ciptaan manusia. Maka apa? Tolak dan buang. Nah, itulah yang muncul nanti di situ kita bisa mengatakan apa? Dilema Protestantisme. Ya. Akibatnya apa? Penafsiran kitab suci diserahkan pada pengalaman rohani pribadi masing-masing. Akibatnya apa? Sangat subjektif. Ya. Yang kedua, dari pengalaman mereka, siapa yang berhak menilai pengalaman dia benar atau salah? Tidak ada. Karena masing-masing bisa punya pengalaman sendiri. Yang ketiga adalah kalau pengalaman saya atau penafsiran saya tidak cocok dengan orang lain, maka apa? Saya katakan orang lain yang salah. Karena apa? Tidak sejalan dengan saya. Saya yang paling benar. Inilah yang terjadi dalam perkembangan gereja oleh mereka yang menolak gereja yang apostolik. Gereja yang merupakan warisan dari para rasul. Gereja yang mengajarkan ajaran para rasul. Gereja yang menghidupi pengalaman perjumpaan para rasul dengan Yesus, baik sewaktu masih hidup maupun yang yang mati, dan juga yang bangkit. Mereka menolak itu semua. Nah, lalu mereka karena menolak kehadiran, menolak gereja Katolik, mereka selalu mengatakan gereja Katolik salah, 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 salah. Salah terus tidak ada yang benar. Bahkan berdoa membuat tanda salib saja tidak ada dalam Alkitab, maka tidak perlu buat. Itulah. Mereka lupa bahwa gereja Katolik tidak anti pembaharuan. Tetapi yang terjadi adalah kerusakan sudah terjadi. Tidak dapat dibalik kembali. Dengan kata lain, seperti kisah Julius Caesar yang apa? Menyeberangi sungai Rubicon. Maka apa? Tidak bisa berubah. Dengan kata lain apa? Ada istilah tertentu. Ya, sudah terjadi, tidak bisa apa-apa. Ya. Singkatnya, mereka Protestan kalau mengkritik Katolik, mereka tidak tahu bahwa di dalam gereja Katolik sendiri muncullah tokoh-tokoh pembaharu. Terjadi gerakan-gerakan rohani yang membaharui gereja. Mereka tidak tahu itu. Jadi mereka menganggap pembaharuan mereka lah yang paling benar. Itu dia. Tetapi dalam gereja Katolik sendiri muncul orang-orang, termasuk misalnya Santa Teresa Avila, Santo Yohanes dari Salib, yang menggairahkan kembali hidup gereja. Selain mempertahankan dan membangun teologi yang lebih kokoh berdasarkan kitab suci, masing-masing pihak, jadi Protestan dan Katolik, mau menggairahkan seluruh gereja untuk mencari kesempurnaan hidup. Meskipun metode dan langkah-langkah baik Protestan maupun Katolik berbeda, Katolik itu lebih punya dasar, lebih mau melihat bagaimana pengalaman orang-orang kudus zaman dahulu, Protestan lebih subjektif. Dan mereka melupakan karya Roh Kudus. Mereka merasa digerakkan oleh Roh Kudus, tetapi kerap kali mereka lupa. Kita bandingkan dan bayangkan dengan
nabi-nabi palsu yang merasa mendapat wahyu dari Tuhan. Nah, mereka lebih bergerak ke arah seperti itu. Ya, maka mereka yang percaya bahwa gereja adalah karunia Bapa dan bahwa Yesus sendiri mendirikan gereja dan gereja itu harus satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan mereka kehilangan itu. Gereja tidak lagi menjadi satu. Mereka pemimpin gerejanya kalau tidak cocok dengan pemimpin gereja lain, mereka berpisah, jalan sendiri-sendiri. Kudus, apakah mereka akan bergerak kepada kekudusan itu? Atau mereka hanya sibuk bicara sola fides, hanya iman yang menyelamatkan. Ya, sola gratia, rahmat menyelamatkan. Tidak ada tuntutan untuk hidup kudus. Ya, Katolik artinya umum. Tidak, kita lihat muncul apa GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, HKBP, Kuria Kristen Batak Protestan, ya, GKPS, Gereja Kristen Protestan Simalungun, ya, atau apa Gereja Pantekosta di Indonesia bagian barat. Apakah itu masih disebut gereja umum atau kelompok tersendiri? Apostolik, ya, yaitu apa? Yaitu gereja yang didirikan atas dasar para rasul. Jadi 4 sifat gereja kemudian juga sudah diabaikan. Untuk apa? Bagi mereka. Kenapa? Kita tidak butuh, kita hanya butuh Alkitab. Sementara dalam akibat itu gereja memunculkan gerakan menghadapi mereka yang kita sebut sebagai kontrareformasi. Tujuannya apa? Menata kembali struktur hierarki gereja. Ya, yang kedua, menetapkan dan memperjelas kembali ajaran-ajaran dan imannya. Karena memang kita harus mengakui, zaman itu yang kehidupan devosional sangat menonjol, ya, sehingga melupakan kembali amanah yang tepat. Ya, lalu yang ketiga, menata kembali ibadah gereja. Lalu gereja saat itu perlu menyatakan mana ajaran yang benar, mana yang salah. Nah, akibatnya kita sama-sama menggunakan Alkitab. Tokoh-tokoh gereja, ya, apa namanya, seperti Santo Santa, mereka semua juga membaca Alkitab. Kalau dikatakan orang Katolik tidak membaca Alkitab, tidak tahu menafsirkan Alkitab, mereka salah. Justru mereka membaca Alkitab dengan dasar pengalaman orang kudus sebelumnya, dan ada yang menilai benar tidaknya lewat magisterium dan juga dalam tradisi. Sehingga apa? Yesus Kristus kita bisa katakan satu, namun dimengerti secara berbeda oleh banyak orang. Dimensi Yesus yang begitu luas, ya, tidak dapat dirangkum oleh satu, dua, atau beberapa pandangan. Nah, gereja Katolik bisa merangkum itu, yaitulah yang kita sebut sebagai spiritualitas. Maka apa? Terjadilah perbedaan penghayatan antara ya gereja Katolik dan Protestan. Itu dia, perbedaan penghayatan. Ini yang berat. Apalagi masing-masing pihak karena latar belakang perbedaan dan perpecahan yang saling melukai, memandang pihak yang lain dengan cara yang curiga. Kita sama-sama menggunakan kitab suci, Alkitab, ya, tetapi dengan penghayatan yang berbeda satu sama lain. Itulah yang terjadi. Belum lagi ya dasar pijakan iman ini yang menjadikan memakai kitab suci, kemudian membuat penghayatannya atau membuat penafsirannya sangat-sangat berbeda. Sehingga kalau begitu, dasar penghayatan kitab suci kita dan Protestan kemudian menjadi sangat berbeda. Yaitu apa? Bagi gereja Protestan, satu-satunya indikator atau pegangan iman adalah kitab suci. Lalu pengalaman personal setiap orang itu otentik dan unik, maka tidak bisa disalahkan. Misalnya kita sering mendengar pendeta mengatakan, sewaktu saya berdoa, Tuhan Yesus berbicara pada saya. Tunggu dulu. Benarkah itu Tuhan Yesus yang berbicara atau pikiranmu? Tidak seorang pun bisa membantah itu. Kenapa? Itu pengalaman personal saya, otentik dan unik. Dan karena itu, cara saya merespon pengalaman itu
bebas dan spontan, maka kalau saya senang, saya angkat tangan, saya tepuk tangan, ya. Atau kalau saya merasa tersentuh, saya begini terus menunduk dan menangis. Dan tidak perlu malu untuk mengungkapkan perasaan. Itu dia. Lalu mereka selalu, Tuhan pernah berjanji. Maka apa? Tuntutlah Tuhan. Ini kata-kata Yesus. Kita pegang kata-kata Yesus. Itu cara penghayatan mereka. Sementara Katolik mempunyai cara yang berbeda. Kitab suci sama, mendapatkan tempat utama, tapi jangan sembarang menafsirkan. Karena apa? Sudah ada contoh, ada tradisi, ada hierarki. Sehingga apa? Penafsiran kita tidak bisa sembrono seakan-akan menurut saya ini, ya. Maka apa? Penafsiran cara kita membaca dan mengerti kitab suci ada panduannya supaya kita tidak liar. Yang kedua adalah penghayatan iman melalui sarana yang disediakan oleh gereja. Apa? Ada sakramen, sakramentali, liturgi, devosi, teladan hidup orang kudus. Maka apa? Lihat bagaimana mereka dalam situasi itu menghayati iman. Maka bagaimana kita juga menghayati iman? Itu dia. Nah, lalu spiritualitas ini dihayati dan dipraktekkan dengan kasih persaudaraan dalam komunitas. Itulah yang membedakan kita melihat cara khotbah Katolik dan Protestan. Protestan itu dengan sangat yakin mengatakan ini, dan tidak segan-segan mengkritik gereja-gereja lain yang tidak sejalan. Kita tidak. Kita dalam khotbah kita tidak mengkritik orang, tapi kita menyampaikan apa yang harus dimengerti oleh umat Katolik dan bagaimana cara dia menghayati. Sehingga apa? Kerap kali ya kita mengatakan apa? Ya Romo, ini khotbahnya begini. Iya Romo, kami sudah tahu. Iya, tapi perlu diingatkan. Oh tidak konkret seperti pendeta yang berkhotbah sehingga sangat konkret. Iya, kenapa? Mereka ada ini, ada itu. Sehingga mereka meyakinkan orang. Maafkan kalau saya mengatakan pembahasan mereka itu lebih seperti salesman, meyakinkan orang. Lah pastor-pastor Katolik itu kadang-kadang kacau juga. Mereka dengan ini menyampaikan kebenaran, tetapi masalahnya adalah kebenaran itu bagaimana dikonkretkan. Nah, ini yang kurang kelihatan. Sehingga apa? Muncullah konsep atau bahasa kita, dan kalau kita melihat bagaimana para nabi, bagaimana para rasul, bagaimana gereja awali, hati mereka berkobar-kobar dan mereka terpesona pada Yesus. Itulah yang kita katakan sebagaimana lex credendi, lex orandi, lex vivendi. Sebagaimana kamu percaya, begitulah caramu berdoa, dan begitulah caramu hidup. Jadi, persoalan kita berhadapan dengan gereja Protestan, itu bukan saja soal doktrin. Maka kalau ditanya, apa sih perbedaan antara kedua gereja ini? Ya, orang kerap kali akan mengatakan secara spontan, oh ajaran-ajarannya, misalnya, gereja Katolik berdoa pada Maria, Protestan tidak. Karena apa? Berdoa hanya pada Tuhan. Dia bahasanya sudah berbeda. Kita kerap kali mengatakan kita menghormati Bunda Maria. Bahwa kita bisa memang berdoa kepada Bunda Maria. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Coba perhatikan. Bukan kita memperlakukan Maria seperti Tuhan. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Lihat ya caranya. Nah, kalau kita bisa bertanya sebenarnya, mereka juga sama. Tapi ya namanya mereka selalu menyerang karena apa? Dengan menyerang mereka mau menunjukkan bahwa mereka benar, maka caranya apa? Mereka mengatakan, ya itu lihat, berdoa hanya pada Tuhan. Tapi coba kita bertanya, berapa banyak di antara mereka telepon pendetanya atau datang atau apa bilang, Bapak Pendeta doakan saya ya. Nah sekarang, siapa yang lebih didengarkan oleh Tuhan, ya Maria atau pendeta? Maria yang melahirkan Yesus. Maria yang bahkan menyusui Yesus dengan payudaranya. Maria yang kemudian sewaktu Yesus wafat di atas kayu salib, Maria yang memeluk Yesus yang wafat. Lebih dekat Maria pada Yesus atau pendeta?
Mereka bisa minta pendeta mendoakan, tapi tidak bisa minta Maria mendoakan. Kan gini, saudara. Nah, itulah dia. Maka kerap kali karena mereka mau menyerang dan menyerang, mereka tidak punya spiritualitas yang memang membangun, tetapi yang menghancurkan. Ya, nah maka apa? Dalam soal iman, ya, dalam soal doktrin, boleh dikatakan begini: di balik ajaran-ajaran doktrin, dogma yang dibakukan itu, ada satu yang menjadi penentu perbedaan, yaitu apa? Spiritualitas. Maka kita bisa mengatakan, benarlah adagium ini, lex credendi, lex orandi, lex vivendi. Antara iman, cara berdoa, dan cara hidup, ada kesatuan yang tak terpisahkan. Maka kita tidak mau terjebak melihat perbedaan doktrin Katolik dan Protestan. Kita bisa mengatakan barangkali perbedaan spiritualitas kedua gereja ini dapat dilihat dalam kisah Injil peristiwa Emmaus dan peristiwa transfigurasi. Saya mulai dari peristiwa transfigurasi. Dari peristiwa perjalanan di Emmaus. Kita tahu kisahnya. Ya, saya lewatkan saja kisahnya. Ya, begini. Lihat spiritualitasnya ya. Mereka berkata, betapa hati kita berkobar-kobar ketika dia menjelaskan kitab suci pada kita. Hati yang berkobar ketika siapa yang menjelaskan kitab suci? Bukan kitab suci sendiri yang berbicara pada kita, tapi Yesus. Maka Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah umatnya. Iman akan Tuhan Yesus pasti membawa kegemparan besar karena tidak bisa dijelaskan. Kehebohan besar karena Yesus bangkit dari kematian. Dia adalah Kristus. Maka apa? Hati orang tidak bisa berdiam diri. Karena yang menjelaskan kitab suci adalah siapa? Yesus. Saudara, bahasanya begini. Yesus itu siapa? Injil Yohanes mengatakan pada awal mula adalah firman. Maka apa? Yesus adalah sang firman. Yesus adalah firman Allah. Maka kata-kata Maria menjadi jelas. Malaikat mengatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Maria menjawab apa? Terjadilah padaku menurut perkataanmu, menurut firmanmu. Maka firman Allah, sang sabda, kemudian menjadi daging di dalam rahim Maria. Maka doa kita bagus kan, doa Angelus. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Lihat itu bagaimana gereja menghayati kitab sucinya ini. Jadi bukan kalimatnya, tetapi menghayatinya. Nah, Yesus yang kemudian lahir, Yesus adalah sang firman, sang sabda. Maka apa? Kata-kata Yesus menjadi pegangan kita. Misalnya ya, Yesus yang berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Sang sabda yang berkata, jadi kalau kita membayangkan Yesus sang sabda menjadi daging dalam rahim Maria. Sang sabda yang berkata terhadap roti, inilah tubuhku, dan kepada pada anggur, inilah darahku. Bisa nggak? Sungguh roti berubah menjadi tubuh Kristus, anggur menjadi darah Kristus. Sang sabda yang bersabda sendiri. Kalau kita tidak percaya pada sang sabda yang kemudian bersabda, firman yang berfirman, nah kita mau percaya pada firmannya pendeta kah? Tentu tidak begitu kan? Kata-kata Yesus. Maka orang mau menafsirkan apapun terhadap kata-kata Yesus tidak bisa mengubah kebenaran bahwa firman Allah sendiri, yaitu Yesus, yang berfirman, inilah tubuhku, inilah darahku. Maka apa? Tanpa kitab suci, gereja Protestan kehilangan dasar pijakannya dan eksistensinya kehilangan makna. Maka premis yang mendasari seluruh gerakan reformasi adalah kembali ke sumber asli, yaitu kitab suci sendiri. Karena apa? Karena mengapa mereka harus begitu? Karena lewat kitab suci, segala sesuatu yang kelihatan tidak berarti dan gagal menemukan makna sendiri, maknanya sejati. Itu dia. Maka kita lihat
kisah hidup Emmaus, hati berkobar-kobar, karena apa? Karena mereka mendengar sang sabda sendiri yang bersabda dan menafsirkan sabda itu, menjelaskannya kepada murid Emmaus. Ya, Tuhan sendiri yang menjelaskan kata-katanya sendiri. Maka dengan rajin membaca kitab suci, orang semakin mengenal rencana dan kehendak Allah. Bukan kata-kata mati, bukan kalimat mati, tapi kalimat yang hidup. Maka kecintaan pada kitab suci perlu dipupuk dan orang membiarkan dirinya sendiri diajar oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Dan yang ketiga kita melihat yaitu adanya semangat baru. Sehingga itulah yang menggerakkan mereka untuk kembali ke Yerusalem berjumpa dengan para murid. Maka di sini, lihat, tanpa kitab suci, gereja Protestan kehilangan dasar pijakan dan makna eksistensinya. Tidak ada. Lalu apa yang menarik? Yang menarik adalah bagi gereja Katolik, premis utamanya adalah perjumpaan dengan Kristus sendiri. Lewat pengalaman perjumpaan itu, iman kepada Kristus tumbuh dan berkembang. Tapi kemudian dalam perjalanan hidup, ya, manusia menjadi lelah, tidak bersemangat, kehilangan harapan. Maka seperti kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus, mereka lewat perjumpaan dengan Kristus, makan bersama dengan Dia, menemukan semangat baru. Baru mereka bisa mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Dia menerangkan kitab suci kepada kita. Hati berkobar. Siapa? Karena perjumpaan dengan Yesus. Yesus yang menjelaskan. Maka apa? Firman Tuhan adalah sumber yang memberi arah dan kehidupan beriman dan spiritualitas. Seperti kata Mazmur, firman-Mu adalah pelita bagi langkahku. Jadi, kitab suci harus dilihat dalam konteks perjumpaan dengan Kristus sendiri. Bukan kitab suci yang menentukan perjumpaan. Perjumpaan dengan Kristus, itulah yang membuat kitab suci itu berbicara. Membuat kitab suci menjadi hidup. Ya, jadi coba lihat beberapa pengalaman perjumpaan ya tokoh-tokoh Protestan yang kemudian menjadi Katolik. Salah satunya adalah Scott Hahn. Dia mengatakan dia mau menafsirkan kitab Wahyu, dia tidak menemukan jalannya. Tetapi karena itu dia menemukan kata-kata perjamuan surgawi, perjamuan surgawi. Dan dia melihat hanya di gereja Katolik dan Ortodoks ada. Nah, dia ke gereja Katolik, duduk di belakang, tidak mau terlibat, pasif, hanya mau mengamati apa yang dibuat oleh orang Katolik. Dan begitu dalam perayaan Ekaristi, kata-kata dari kitab suci dipakai, diulang-ulang, muncul dalam seluruh perayaan Ekaristi, dia kaget. Loh, ini kan ada di kitab itu. Kalimat ini kan ada di kitab ini. Pengalaman dia kemudian apa? Membuat dia berjumpa dengan Sang Sabda, Yesus. Dengan kata lain, pengalaman itu, apalagi saat konsentrasi, inilah tubuhku yang diserahkan padamu. Loh, ini kan perjamuan terakhir Yesus. Yesus yang berkata, loh sekarang hadir di depan mataku. Nah ini pengalaman yang hidup. Dan itulah yang membuat mereka kemudian apa? Menjadi Katolik. Karena apa? Menemukan Kristus Yesus di dalam hidup menggereja. Maka seperti juga kan pengalaman para murid, dua murid yang diajak Yesus ke atas gunung Tabor. Di sana kan dikatakan, Petrus melihat dan mengatakan, Guru, betapa bahagianya kami di tempat ini. Lihat, ini ada sesuatu yang membuat hidup, itu dia. Maka ada beberapa proses yang harus perlu dilalui. Yang pertama adalah dari ketidakpantasan diri seseorang dan dosanya. Perhatikan itu. Dalam ibadah kita, dalam misa, kita selalu diajak untuk apa? Untuk berdoa, memohon ampun ya kepada Allah. Ya, saya mengaku kepada Allah dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa. Menyadari ketidakpantasan diri kita. Lalu pengakuan akan pencerahan ilahi. Ya. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah
kita mengalami karya Allah dalam pertobatan. Bahwa apa? Allah begitu baik. Ya. Jadi seperti kita lihat dalam dalam di awal ibadah kita menepu dadakan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Mengingatkan kita akan apa? Pengalaman si pemungut cukai yang Yesus ceritakan, siapa yang doanya didengarkan? Apakah si orang Farisi yang bermegah di depan Allah, seminggu aku berpuasa 2 kali, 3 kali, ya. Dia itu si pemungut cukai, tapi pemungut cukai menepuk dada. Bukankah itu yang kita buat? Jadi mengalami karya Allah. Ya, lalu apa? Dari situ kita yakin bahwa lewat itu semua Allah pasti menyelamatkan kita dan kita dibawa menjadi manusia baru. Maka apa? Mengalami karya Allah dalam pertobatan sehingga apa? Sewaktu seseorang bergulat dalam pertobatan dan berperang melawan kodratnya yang lama, rahmat Allah berkarya mengubah diri seseorang sehingga melalui kuasa Roh Kudus orang tersebut dapat mencintai Allah dan melakukan perintahnya. Itu dia. Dan kepastian akan keselamatan karena apa? Bersamaan dengan rahmat dan kuasa hidup baru, orang menyadari karya Allah dalam hidupnya. Dia mendapat kepastian bahwa dia akan diselamatkan oleh Allah. Dan yang terakhir, menjadi manusia baru. Yaitu apa? Bukan saja menikmati relasi dia dengan Allah, tetapi juga dengan cara hidup yang baru. Ya, menjalankan pelayanan-pelayanan baru dalam hidup dan dalam iman dan harapan akan janji Allah yang akan terwujud. Inilah dia. Sehingga apa? Dalam spiritualitas itu kita bisa mengatakan hidup beriman itu harus membuat kita mengalami perjumpaan, maka muncullah semangat yang berkobar-kobar. Ya, dia tidak bisa lagi berdiam diri untuk berbicara tentang kasih Allah seperti Paulus. Ya, spiritualitas itu memang lebih menekankan aspek individual. Itu adalah pengalaman dan pengalaman pribadi yang dialami seseorang bersifat unik khas. Maka apa? Pengalaman ini harus diterima sebagai karunia istimewa bagi orang yang mengalami kasih Kristus. Syukur-syukur kalau dengan itu muncul fenomena fisik yang luar biasa. Ya, yaitu apa? Hati-hati kalau kita mau mencari mujizat dalam hidup sehari-hari. Bukankah kita bisa bertemu dan berjumpa dengan Allah adalah suatu mujizat? Nah, pengalaman iman para rasul inilah yang kemudian dipelihara dalam gereja Katolik. Sehingga bisa dikatakan bagaimana menggambarkan itu, yaitu apa? Sukacita karena layak menerima penghinaan oleh karena nama Yesus. Bukan sukacita karena saya diterima, sukacita karena gereja bertumbuh, berkembang luar biasa. Tidak, karena layak menerima penghinaan. Atau seperti penampakan di atas Gunung Tabor. Guru, betapa bahagianya kami di tempat ini. Tapi Yesus mengatakan, baik, mari kita ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk mengalami penderitaan. Tetapi yang penting adalah bagaimana lewat itu semua orang terserat dan terpesona pada Allah. Inilah kisah Yesus yang dimuliakan di atas Gunung Tabor. Ya, saya tidak membacakan itu. Nah, pengalaman itu disebut mengalami Allah yang tremendum et fascinosum. Allah yang luar biasa dan mempesona. Ini dia. Dan karena itulah bagaimana gereja merayakan liturgi. Apa yang dirayakan itu? Liturgi yang menyerap seluruh daya cita kita. Allah yang luar biasa dan mempesona. Maka perubahan rupa Yesus di atas gunung itu merupakan peristiwa luar biasa yang mempesona. Karena kemuliaan Allah yang luar biasa ya terpancar dan dapat dialami oleh manusia. Maka dalam keterpesonaan itu Petrus berkata kan, Guru, betapa bahagianya kami di tempat ini. Jadi wajah Yesus mempesona karena segala kebaikan Allah, cinta Allah terpancar di situ. Nah, itulah kerinduan untuk tinggal di sana.
Maka apa? Orang ingin selalu bersatu dengan Allah. Inilah dalam spiritualitas disebut via unitiva. Kesatuan dengan Allah menjadi cita-cita hidup rohani. Maka apa? Seperti kata Paulus, ya, apakah yang bisa memisahkan kita dari cinta Kristus? Sengsara, penderitaan, bahkan kematian pun tidak bisa. Karena apa? Yesus sendiri mengajak semua muridnya untuk percaya dan tinggal bersama dengan Dia. Nah, untuk mengetahui pengalaman ini apakah pengalaman konkret dan rohani, gereja mengajak umatnya untuk mengadakan diskresio, pembedaan roh. Untuk mengenal apakah sungguh pengalaman itu adalah pengalaman otentik yang rohani, atau permainan psikologi, atau obsesi yang menyebabkan halusinasi. Maka untuk itu perlu bimbingan rohani dari orang-orang yang berpengalaman dalam hidup rohani. Sehingga istilah pembedaan roh atau penegasan roh biasa digunakan untuk menerjemahkan discretio discernment of spirit, discretio spirituum. Ya, maka apa? Discretio itu artinya menyendirikan, membagikan, mencerahkan, memisahkan. Maka dipreteli satu persatu, benarkah ini dari roh? Maka lihat bagaimana gereja menyelidiki penampakan di Lourdes, di Fatima, begitu teliti. Sehingga gereja bisa mengatakan pengalaman ini adalah pengalaman yang otentik. Ya. Dan dengan demikian, pembedaan atau penegasan roh menunjukkan karunia untuk membedakan apakah sesuatu itu berasal dari roh baik, dari Allah, atau bukan. Nah, dari situ kita memberikan bagaimana penilaian spiritualitas ini, yaitu apa? Perlu memiliki karakteristik yang sama dengan pengalaman para tokoh dari kitab suci maupun hidup orang kudus. Dan pengalaman itu harusnya diuji, apakah otentik dari Allah atau sekedar halusinasi. Maka apa? Pengalaman rohani ini ditafsirkan dalam bingkai kitab suci dan tradisi. Ada dua, sehingga seimbang. Ya. Lalu yang berikutnya adalah kerinduan akan Allah membuat orang terserap pada kehadiran Allah yang mempesona. Orang-orang yang mengalami Allah dipanggil untuk bersatu dengan Allah. Dan dia akan terpanggil untuk mempersembahkan seluruh dirinya pada rencana dan kehendak Allah. Maka di situ, apakah relasi dengan Allah menunjukkan bahwa memang dia terserap oleh Allah. Allah yang mempesona. Orang terserap dalam kehadiran Allah yang mempesona. Dan lewat itu, pengalaman rohani ini dipakai bukan untuk memuaskan pribadi, melainkan untuk membangun gereja. Maka kita lihat seperti Romo Yohanes Indra Kusuma. Dia punya pengalaman rohani yang luar biasa. Dan di masa tuanya dia lebih banyak hidup di padang gurun. Karena apa? Dia mau berdoa untuk gereja. Dan kita lihat para pengikutnya mewartakan, memberitakan tentang Kristus dan bagaimana orang-orang diajak untuk hidup di dalam Kristus. Inilah dia. Jadi memiliki dimensi eklesial dan profetis yang membangun gereja. Bukan untuk memuaskan kerinduanku pribadi selesai. Dan seluruh pengalaman ini bermuara pada liturgi sebagai puncak perayaan iman. Tidak bisa tidak. Ya. Jadi liturgi itu kemudian terutama dalam sakramen Ekaristi. Karena apa? Disitulah karunia keselamatan Allah hadir lewat tanda-tanda. Kristus sendiri yang datang kepada umatnya, dia yang menjelaskan kitab suci, dan dia yang menguduskan kita semuanya. Maka kalau gitu kita melihat perbedaannya, Katolik bersifat komunal, ada sensus sacrum, mengalami Allah yang ilahi, dikuduskan, sementara Protestan aspek personal, lalu kedekatan pada Allah membawa sukacita masuk dalam religiotainment. Jadi kalau saya berdoa tidak mengalami Allah, saya tidak merasa terhibur, saya tidak bisa nangis dan sebagainya. Oh, berarti saya tidak mengalami Allah. Itu dia. Jadi disebut religio, agama, entertainment. Ya, disingkat menjadi religiotainment. Dan itu akan kita lihat dalam banyak
pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ya, jadi orang mempersoalkan eh, apa membuat liturgi atau ibadah yang menarik dengan musik yang hingar-bingar, dengan orang bisa tepuk tangan, wah bersorak-sorak, bisa loncat-loncat. Itu religiotainment. Jadi religious entertainment. Maka saya katakan begini secara sederhana, dalam perjalanannya, dalam dilihat perbedaan spiritualitas gereja Katolik dan Protestan, dapat dikatakan bahwa semua ini harusnya bermuara pada kasih Allah dan kasih kepada sesama. Kasih sejati senantiasa merupakan karunia Allah melalui Yesus Kristus dan harus kembali kepada Allah baik langsung maupun tidak langsung. Maka tanpa kasih ini ya tidak ada kehidupan rohani. Santo Agustinus memberikan komentar terhadap surat pertama Rasul Yohanes. Karena itu, jika engkau mengasihi tubuh Kristus, yaitu gereja, engkau mengasihi Kristus. Jika engkau mengasihi Kristus, engkau mengasihi anak Allah. Jika engkau mengasihi anak Allah, engkau juga mengasihi Bapa. Karena itu, kasih tidak dapat dipisah-pisahkan. Carilah apa yang kau kasihi, maka yang lain akan mengikuti. Jadi, spiritualitas gereja adalah karunia dari Allah untuk hidup dalam kasih kepadanya dan kepada sesama. Demikianlah gambaran dari ini, sehingga kita tahu seluruh kegiatan kita, iman kita harus bermuara pada ibadah, pada liturgi, dan berpuncak pada ekaristi. Tidak ada hidup rohani yang benar kalau tidak muara pada liturgi. Tidak cukup hanya membawa Alkitab, membaca, merasa saya beriman. Tidak. Ya, maka itulah yang membedakan kita dengan gereja Protestan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Luar biasa penjabaran dari